Bapak-bapak, mohon maaf kita tadi sudah menyaksikan bersama breaking news. Sampai dengan saat ini proses evakuasi KMP Yunis di Gilimanuk terus dilakukan. Kita berharap juga segera ditemukan para korbannya dalam keadaan selamat. Bang Adi Armando, kita lanjut lagi Bang Adi Armando. Tadi pertanyaan saya tadi Bang Ardi, bahkan Anda dengan tegas menuduh bahwa BEM UI ini pandir. Alasan Anda kenapa sampai segitu? Padahal Anda juga dosen komunikasi UI. Ya, jadi gini, harus secara sangat jelas sejak awal saya katakan saya tidak against gambar itu. Saya tidak against kritik, saya tidak against kecaman terhadap Jokowi. Jokowi mau dibilang President of Lip Service segala macam, itu adalah hak orang untuk berekspresi. Saya menghargai kebebasan akademik itu. Tapi pada saat yang sama, kalau para mahasiswa ini tiba pada sebuah kesimpulan yang mengatakan bahwa presiden ini ingkar janji, maka saya akan bilang, apa buktinya bahwa presiden ingkar janji? Bukannya kemudian dalam postingannya juga beberapa bukti, fakta Justru, dan juga datanya itu. ada. Data-data yang dia pakai itu parah sekali. Itu yang Artinya? saya bilang pandir. Karena Anda itu tiba pada kesimpulan tidak dengan menggunakan indikator-indikator yang kalau kita berdebatkan di sini misalnya itu dengan segera akan patah. Ya, jadi Anda punya hak. Tapi kan ada referensi, ada sumber berita juga dicantum. Boleh dicontohkan misalnya argumen-argumen mana yang salah? Yang paling kuat lah, kan dia punya 4 atau 5 kasus yang dia angkat. Yang paling serem itu paling menakutkan adalah tentang Undang-Undang ITE. Kan pemerintah bikin revisi Undang-Undang ITE. Tapi revisi Undang-Undang ITE itu secara sangat jelas isinya adalah koreksi terhadap pelaksanaan Undang-Undang ITE selama ini dengan tujuan agar melalui koreksi ini, melalui revisi ini nantinya Undang-Undang ITE tidak akan lagi makan korban. Maka korbannya itu banyak banget, ribuan orang menjadi korban dari Undang-Undang ITE. Nah pemerintah itu berupaya agar dengan melakukan revisi tersebut korban tidak lagi berjatuhan. Jadi dengan kata lain revisi Undang-Undang ITE yang dibuat oleh pemerintah saat ini itu adalah revisi yang justru pro pada perlindungan kebebasan berekspresi. Tapi yang dipertanyakan BEM UI pasal 45C itu Bang, dianggap tidak menjelaskan secara rinci berita bohong itu indikatornya apa, artinya apa. Itu yang mereka pertanyakan dan mereka bandingkan antara realita dan fakta. Iya enggak, Anda bicara tentang Undang-Undang ITE, maka Anda harus mengatakan bahwa ada 5 masukan dari pemerintah kan. Nah itu adalah semangatnya, semangat melindungi jangan sampai ada orang kayak Prita masuk penjara. Nuril Baik harus dipenjara, saya lupa dipenjara atau dinyatakan bersalah. Ada Ahmad Dhani masuk penjara, ada Jerings masuk penjara dan ada banyak orang lain masuk penjara. Ketika pemerintah berusaha mengoreksi itu, kemudian tiba-tiba dikatakan oh ini represi. Buat saya itu kelewatan, buat saya itu menghina sama sekali namanya. Dengan kita bisa masuk ke pasal-pasal lain kalau Anda memang mau. Tapi poin saya adalah kalau dalam gini, kalau kita bikin paper tuh kan ada ujungnya kesimpulan. Untuk bisa tiba pada kesimpulan Anda harus punya indikator dengan metode tertentu. Ini indikator bersalahan semua. Saya nggak mau bilang bahwa Presiden Jokowi adalah seorang pemimpin yang sempurna, yang apakah ada jarak antara apa yang dia katakan dengan apa yang dia lakukan. Mungkin iya, tapi masalahnya indikator yang digunakan oleh BEM UI itu betul-betul bermasalah. Karena itu saya katakan. Tapi Bang Adi, dalam tweet beruntun Anda menyerang yang berkaitan dengan organisasinya, HMI. Kemudian Anda juga menyerang, Anda masuk UI ini nyogok atau tidak? Nah, sudah ke arah sana yang mengarah ke individu Leon sendiri. Itu yang saya heran ya. Mereka itu menghina Jokowi, Presiden Jokowi. Ya, secara sama sekali tidak ilmiah. Nah, dengan sarkastis. Ketika saya juga melakukan hal yang sarkastis yang sama, argumen saya soal penyogokan kan gini. Orang yang bisa masuk UI harusnya pintar. Kalian itu sama sekali tidak menunjukkan kepintaran. Sehingga saya curiga, saya bilang, ini sarkastis ya. Jangan-jangan Anda, saya tanya kan, bahkan bukan jangan-jangan. Anda tuh masuk UI-nya nyogok ya. Argumennya adalah, kok bisa ada anak UI separah ini logikanya? Meskipun kemudian hasilnya cum laude. Apa? Meskipun saya bahkan nggak pernah nyebut nama Leon ya.
Ya artinya. Tapi kalau pertanyaan itu dibalik ke Bang Ade masuk UI nyogok nggak gitu Bang? Jawabnya gimana Bang Ade? Saya pasti jawabannya saya dulu disogok, maksudnya nggak bercanda ya. Tapi maksud saya adalah ya tentu saya tidak. Saya terlalu miskin untuk menyogok waktu itu. Dan saya barangkali cukup pintar untuk lolos melalui jalur yang semestinya. Tapi poin saya adalah kok tiba-tiba misalnya Leon bilang, wah tidak ilmiah jawabannya. Ya saya bilang seilmiah apa sih meme-meme yang dibikin oleh BEM? Sama sekali tidak ilmiah. Oke, baik. Pernyataan unggahan postingan dianggap tidak ilmiah. Menurut Sultan sendiri, pernyataan dari Bang Ade sudah cukup substantif belum? Oke, saya bukan humas UI ya di sini. Saya alumni UIN meskipun bisa dipelintir UI negeri kan gitu kira-kira ya. Tapi paling tidak begini, saya mau tarik pada tingkat yang paradigmatik Bung Ade Armando. Bahwa mahasiswa menerjemahkan demokrasi ini tidak hanya sebatas tentang prosedural. Ini ada tentang control decision making. Jadi kita mengambil pos itu dengan berpesta, tapi pesta demokrasi kita itu tidak ditafsirkan pada 5 tahun sekali atau dalam bentuk prosedural. Nah artinya ada partisipasi di sana, dan partisipasi tidak hanya sebatas pada mereka yang pro. Tapi kita yang peduli memberikan kritik, memberikan masukan, bahkan sekaligus membuat ungkapan-ungkapan seperti lip service atau Pak Jokowi ingat loh waktu itu ngomong begini kok faktanya tidak. Itu biasa saja. Bahkan jadi posisi strategis mahasiswa kita ambil berpesta dalam hal itu, dan posisi etis presiden pun sudah dikatakan itu kritik biasa. Oke, kalau tadi kita kutip pernyataan dari Bang Ade kan fakta dan datanya beda gitu. Ya itu dia makanya termasuk kita membiasakan kritik itu disampaikan, juga memang kita harus membiasakan respon-respon kritik yang kita dapat. Seperti respon Bung Ade Armando gitu. Dibilang pandir, mempersoalkan HMI, mempersoalkan ini anak ekonomi gitu kan ya. Kan itu tidak substantif. Saya langsung teringat ketika dulu di pondok Bung Fadli, bahwa tarkul jawab alal jahili itu jawabun gitu loh. Jadi sekalipun kita tidak menjawab orang dungu itu adalah jawaban. Saya tidak mengatakan Bung Ade Armando adalah dungu. Tapi respon-respon yang tidak substantif itulah menurut saya jangan membuyarkan. Bang Ade, respon Anda tidak substansi. Jangan sampai membuyarkan persoalan. Mikrofonnya silakan Bang Ade. Silakan, Anda mau selesaikan dulu nggak? Itu satu. Ya. Itu satu hal gitu loh. Jadi posisinya di situ. Nah kemudian bentuk-bentuk yang disampaikan tentang lip service ini itu tidak bisa hanya di capture pada bagian tertentu itu saja. Gitu loh. Jadi sebelumnya pun sudah ada kajian strategis tentang bagaimana kemudian RUU KPK atau Undang-Undang KPK ini perkembangannya dan lain-lain sebagainya. Nah dari rangkaian diskusi dan kajian-kajian ilmiah itu sampailah pada satu titik di mana ini memang strategi yang digunakan mahasiswa untuk mengambil alih perhatian presiden dan berhasil. Gitu loh. Bahkan presiden sudah merespon. Ini kan satu keberhasilan juga yang kita bisa katakan satu postingan ini mengatensi presiden gitu. Nah, jadi di situ posisi saya. Baik, sampai situ Bang Ade ditanggapi. Ya, itu namanya clickbait. Ya, cara untuk menarik perhatian tidak melalui sebuah substansi. Saya mungkin harapan saya lebih tinggi dari Anda mengenai BEM UI ya, yang tidak berani datang ke sini ketua BEM-nya karena ada saya katanya, ya. Buat saya itu childish banget, tapi saya nggak mau masuk ke sana lagi karena nanti Anda bilang jangan personal dong. Tapi saya mau bilang BEM UI itu BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, organ mahasiswa tertinggi di Universitas Indonesia. Anda kemudian bicara, bikin sebuah rangkaian meme loh, ya rangkaian tweet dengan gambar Presiden Jokowi dengan kalimat misalnya seperti Anda membual, rakyat mual. Itu apa maksudnya? Nah, ketika mereka bicara dengan bahasa semacam itu, Anda bisa mengatakan bahwa ya sebenarnya ada latar belakangnya. Ya silahkan jawab saja apa yang saya katakan. Tapi buat saya, wahai BEM UI, kualitas kalian tuh sama sekali tidak mencerminkan para mahasiswa pintar di universitas terbaik di negara ini. Ya. Kalau mau bikin kritik, silahkan bikin kritik yang substantif. Betul, Bung Ade Armando berhak berbicara seperti itu. Pun kita, mahasiswa atau bahkan Leon sekalipun, berhak untuk memutuskan bahwa dia tidak setara untuk berdiskusi dengan Bung Ade Armando. Ya, misalkan begitu loh. Kita di sini perlu pertegas terlebih dahulu bahwa sebelumnya kami tim Tihuan juga sudah sempat
menghubungi dan juga mengundang Leon untuk hadir di sini untuk kemudian memberikan klarifikasi dan juga tanggapannya tentang beberapa tweet dari Bang Ade Armando dan juga beberapa orang lainnya yang kemudian sempat mengkomentari beberapa postingan dari BEM UI, namun jawabannya adalah sebagai berikut. BEM UI sedang memantau perkembangan dan dinamika situasi serta menyiapkan respon yang akan disampaikan pada waktu yang tepat. Nah, itu tadi alasan yang kemudian disampaikan oleh Leon yang kami hubungi melalui WhatsApp. Ya, jadi kalaupun dikatakan bahwa ini tidak substantif, silakan aja kalau ingin Bung Ade Armando mengatakan seperti itu. Pun kita juga berhak bahwa respon yang dikeluarkan oleh Bung Ade Armando sama sekali jauh dari substansi. Ini kan kenapa kemudian isunya membesar? Karena ada dua peristiwa yang membuat bola ini semakin menggelinding. Satu, sikap institusi kampus UI-nya yang begitu gegabah, bahkan di hari libur pun bekerja, bahkan lembur gitu loh, memanggil mahasiswanya. Yang kedua, komentar Bung Ade Armando sendiri gitu loh. Dan sebelumnya memang nggak pernah ada meme seperti ini. Oh, banyak Bung Ade Armando. Di UGM pun membuat meme-nya segala macam, satir, UIN bahkan melakukan aksi dan lain-lain sebagainya. Tapi yang viral yang ini, Bang. Nah, karena memang mendapatkan spotlight dan itu tadi ada dua peristiwa yang membuat kok sebegininya mendengarkan kritik padahal biasa saja. Pun dengan respon kritik yang diberikan oleh Bung Armando. Valdo ini ketua BEM UI tahun 2012, Bang Valdo apakah juga seperti itu kemasan mengkritiknya Bang Valdo? Sama nggak Bang Valdo? Oh iya, kalau saya sih ngelihat apa yang disampaikan sebenarnya dari awal sudah sadar sekali bahwa narasi-narasi seperti ini sudah banyak. Mulai dari yang akun beneran sampai akun abal-abal juga banyak gitu loh. Jadi hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah ini betul-betul biasa saja. Dan sebagai orang yang UI terhadap BEM UI atas postingan tersebut biasa yang saja? namanya viral dipanggil ya wajar lah. Ya kan, dipanggil bukan dibungkam loh. Itu dua hal yang berbeda. Tapi kemudian ya. ada permintaan untuk menurunkan postingan tersebut. Ya kan tidak diturunkan juga tidak apa-apa. Permintaan itu ada tapi. Ya kalaupun ada, BEM UI boleh ngikutin. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Jadi saya pengen bilang bahwa BEM UI suka nggak suka ketika melakukan langkah seperti ini, ya BEM UI lagi berpolitik. Nah, kalau lagi berpolitik, kita akan ngomong siapa yang dukung Anda dan siapa yang akan reject Anda. Nah, Anda nggak mau di reject juga dong ketika Anda berpolitik, tapi dihukum nggak boleh. Kenapa Bang Valdo yakin BEM UI berpolitik? Dasarnya apa Bang Karena Valdo? udah pasti dikalkulasikan dong. Ini kan menggalang dukungan publik. Oh, punya kepentingan, ya. Kepentingan misalnya, ya kepentingan rakyat itu pun juga kepentingan, ya kan? Nah, kalau seandainya tidak punya kepentingan, Anda ngapain ngeritik? Gitu loh. Jadi dalam hal ini menurut saya yang harus kita sadari bersama, ketika seseorang aktor, apalagi badan eksekutif mahasiswa, melakukan sesuatu, dapat dukungan, pasti ada reject. Mereka sedang main di game politik. Bukankah Jadi nggak hal bisa ini naif sebenarnya juga. juga biasa dilakukan terlebih pada saat Bang Valdo juga menjadi BEM UI? Iya betul. Tapi jangan dijawab dulu Bang, kita jeda dulu ya, ditahan dulu. Kita akan kembali sesaat lagi di Catatan Demokrasi.